Di tengah polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, terdapat utang fantastis mencapai 116 triliun rupiah yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Baru-baru ini, mantan Wakil Ketua Umum Projo Budianto Tarigan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio membocorkan obrolannya dengan Jokowi di istana terkait WUSH. Waketum Projo tahun 2014 hingga 2019, Budianto Tarigan mengungkap pertemuannya dengan Jokowi di istana pada periode pertama Jokowi menjabat jadi presiden. Budianto yang menjabat pimpinan kelompok relawan Jokowi membeberkan saat itu istana membuka pintu bagi relawan untuk diskusi dengan RI 1. Ia memaparkan pada satu pertemuan setelah kemenangan pada Pilpres 2014, Projo dan kelompok relawan lain menghadap langsung dengan Jokowi. Pada forum formal, Budianto mewakili Projo bicara tentang sejumlah isu termasuk WUSH. Ia mempertanyakan urgensi proyek WUSH sementara akses Jakarta-Bandung bisa ditempuh menggunakan mobil dan kereta Argo Parahyangan yang jarak tempuhnya tidak jauh berbeda. Hal ini disampaikan oleh Budianto melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Ia menceritakan usai proyek WUSH diresmikan, dirinya kembali mempertanyakan kepada Jokowi secara empat mata di meja makan istana. Budianto mewanti-wanti soal hitungan untung rugi terkait kepentingan masyarakat. Jokowi pun menjawab singkat jika mega proyek itu sudah disepakati bersama dengan teman-teman. Kendati begitu, ia tidak mengetahui benar siapa yang dimaksud teman-teman. Namun menurutnya, sosok temannya dimaksud bukanlah menteri di kabinet, sebab Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan tidak setuju. Mendengar hal itu, Budianto pun harus puas dengan jawaban dari Jokowi dan tak pernah mendapat kesempatan lagi untuk mempertanyakannya. Bukan hanya Budianto, Jokowi juga mendapat saran terkait proyek WUSH dari analis kebijakan publik dari Public Policy Interest Group Agus Pambagio. Menurut Agus, dirinya sudah memperingatkan Jokowi untuk tidak melakukan tender dengan pihak Cina karena proyek ini dinilai terlalu mahal dalam pembiayaannya. Ia mengatakan tidak hanya dirinya yang memperingatkan Jokowi, tetapi juga Menhub Ignatius Jonan. Namun, kata Agus, Jokowi mengabaikan saran dan peringatan dirinya bersama Jonan. Ia lalu menjelaskan awal mula kerjasama pembangunan WUSH sebenarnya akan dilakukan dengan pihak Jepang dengan sistem utang dan bunga 0,01%. Namun, tiba-tiba tender pun berubah dan langsung beralih ke pihak Cina, meski secara bunga utang lebih tinggi yakni mencapai 2%. Dalam pembangunan mega proyek ini, Agus mengatakan ketua konsorsiumnya adalah perusahaan plat merah, yakni PT Wijaya Karya Persero Tbk. Namun, karena tidak mampu dalam pembiayaannya, proyek ini kemudian diketuai langsung oleh PT KAI. Agus lantas heran ketika PT KAI menjadi ketua konsorsium proyek WUSH ini karena PT KAI tidak bakal mampu untuk membayar pembiayaan yang bersifat utang pada proyek tersebut. Kemudian, ia menyampaikan dari beberapa pihak yang dirinya konfirmasi, ternyata pembiayaan serta pembayaran utang proyek WUSH dilakukan oleh pemerintah. Faktanya, kata Agus, pembayaran utang WUSH ini tidak ditanggung oleh pemerintah.